ya BEM UI tidak punya harga diri di sini. Jumpa lagi bersama kami di Ngobrol Aja. Oke, kali ini kami ingin sedikit berbincang ya, ngobrol tentang sebuah polemik yang berkembang beberapa waktu terakhir ini, khususnya terkait dengan postingan di Twitter salah satu sub lembaga dari salah satu universitas besar di Indonesia. Nama lah di Indonesia. Ya. Jadi isi Twitternya itu ya tentu sebuah meme atau sebuah bentuk kritikan atau sebuah pendapat tentang kinerja pemimpin saat ini. Ya, jadi isi Twitter gambaran sederhananya bisa lihat seperti ini. Ya oke. Jadi dari gambar itu kita mungkin semua sudah tahu dari berbagai pemberitaan ya terkait dengan meme yang dibagikan oleh kawan-kawan kita dari kampus tersebut ya, kampus terkenal itu. ya, kampus terkenal. Oke, jadi ada beberapa persoalan yang mau kita obrolkan di sini, Bung Andi ya. Iya, Bung Mario. Pertama, kita coba breakdown sedikit dari meme itu, dari persoalan ini dan kemudian peristiwa-peristiwa atau rentetan peristiwa yang terjadi sesudahnya. Ya. Jadi pertama tentu yang kita mau angkat itu terkait hal ini adalah kebebasan berdemokrasi, ya kan? Berpendapat. Dan masalah selanjutnya yang kemudian jadi polemik adalah ketika BEM ini dipanggil oleh petinggi dari kampus yang dimaksud, ya. Lalu distigmakan bahwa panggilan itu merupakan sebuah bentuk pengekangan atau pembungkaman ya. Oke. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kritikan ini atau meme yang dibagikan itu dimintai klarifikasi atau dimintai pertanggungjawaban. Ya tentu dimintai pertanggungjawabannya ya tidak hanya dari dari pihak-pihak yang bersentuhan langsung ya, tapi kita sebagai rakyat juga kita butuh pertanggungjawaban ya dengan meme yang sudah dibagikan. Artinya klarifikasi. Coba tunjukkan. Akhirnya itu jadi konsumsi publik. Atau buktikan bahwa itu memang nyata. Real dalam kehidupan politik kita bangsa ini. Oke, pertama kita mulai dari kebebasan berpendapat ya. Saya minta Bung Andi coba gambarkan sedikit bagaimana undang-undang kita mengatur terkait kehidupan berdemokrasi di Indonesia ini. Jadi gini, secara konstitusi ya, kita bahas secara konstitusi bahwa tidak ada yang melarang secara hukum untuk berorganisasi, untuk menyampaikan pendapat kita atau mengkritik pun, baik secara tulisan maupun secara lisan kepada pemerintah ataupun negara. Tetapi untuk mengkritik atau menyampaikan suatu pendapat yang secara tulisan dan lisan itu tentu harus ada batasan-batasan tertentu. Artinya harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Jadi tidak sampai melebar. Melebar ini dalam artian bagaimana? Melebar ini dalam artian contohnya sebagai menyerang secara pribadi. Menyerang pribadi, oke. Ya, sara lah, suku, ras, agama dan antar golongan itu. Nah, itu kan yang dilarang oleh undang-undang. Ya, betul. Tetapi selagi masih dalam koridor yang sudah diatur oleh undang-undang, tentu itu diperbolehkan dan itu diberikan kebebasan. Gitu, emang ada orang yang berbicara tentang suatu kebenaran ataupun mengkritik kepada rezim hari ini dipidana. Artinya kan kalau kita melihat contoh ke belakang ya, banyak sekali ya pengkritik pemerintah yang kemudian sampai saat ini masih bebas berbicara ya, bahkan di berbagai media juga serangan mereka ya tidak main-main, tidak tanggung-tanggung gitu. Artinya kan kita melihat betul ya Bung Andi bahwa kebebasan berdemokrasi kita sepakat masih hidup hari ini. Fungsi undang-undang ITE itu supaya kebebasan kita itu bertanggung jawab ya kan, artinya bukan kebebasan yang brutal. Jadi jangan begini, maksud saya begini, jangan mengatasnamakan kebebasan lantas kita boleh mengatakan orang ini begini atau omong orang pembual dan lain ataupun kekurangan orang lainnya disampaikan di hadapan publik dan itu sudah menyerang pada pribadi dan itu
proses, ada aturan hukum yang mengaturnya, dan itu kita diuji secara hukum kan nanti kan. Ya, gitu. ya. Dan menurut saya juga bahwa sejauh ini kita ambil contoh ya, kebebasan berpendapat khususnya dalam menyampaikan aspirasi secara massal, artinya misalnya demonstrasi, ya kan. Saya tidak melihat bahwa ada sebuah penjagalan di situ sejauh ini ya, dari pemerintahan sebelumnya juga sama, yang kecuali Orde Baru ya tentunya ya. Namun dalam pelaksanaannya, jika ada pihak-pihak yang kemudian harus berurusan dengan pihak keamanan, ya tentu pasti ada pelanggaran yang terjadi di situ. Tidak mungkin pihak keamanan melakukan tindakan represif di luar SOP-nya. SOP yang ada atau aturan-aturan hukum yang ada. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, pasti tentu sudah ada pelanggaran hukum yang kemudian ditangkap orang-orang tertentu. Jadi kesimpulannya seperti apa Bung Andi kalau melihat berkaca dari meme ini dalam kaitannya dengan kehidupan berdemokrasi? Menurut Bung Andi, apakah ada yang salah dari meme ini? Apakah ada yang salah dari meme ini? Menurut saya tidak ada yang salah jika dia mampu bertanggung jawab dengan meme yang disampaikan. Nah sekarang kan kita membutuhkan kita seperti dikatakan bahwa publik hari ini mempertanyakan datanya ada nggak? Ya kita juga publik ya. Kita juga publik, makanya ya, apalagi ini dari kampus ternama gitu. Atau jangan sampai ada orang-orang di belakang dia yang mendorong bisa jadi ya kan? Untuk itu, sehingga sampai hari ini pun dia tidak muncul ke publik untuk menyampaikan data-data itu, sehingga dia bisa sampai pada kesimpulan king of lip service tadi. Ya supaya kita tahu bahwa apa yang disampaikannya itu valid atau tidak. Dan benar-benar bahwa seorang mahasiswa ya, the agent of change ini punya data yang kuat. Kritisismenya itu mari kita uji kritisnya di mana gitu. Data yang dia miliki ada tidak, jangan sampai hanya dia juga mencari sensasi karena perkembangan sosial media ini. Itu sudah apalagi ya yang dia wakilkan ini sebuah lembaga. Artinya langsung jadi pusat perhatian kan. Iya. Kalau Bung Mario sendiri bagaimana? Anda berpendapat soal meme ini ya? Meme ini. Ya, kalau umpama saya masih sepakat dengan Bung Andi, tidak ada yang salah. Ya. Dengan catatan ya sejauh dia bisa mempertanggungjawabkannya itu. Ya. Kenapa kita butuh pertanggungjawaban menurut saya? Karena dia mengatasnamakan sebuah sub lembaga dari lembaga besar. Ya. Atau kampus besar, kampus ternama di Indonesia ya gitu ya. Sehingga bisa mempengaruhi pandangan atau perspektif publik. Ya berikutnya Bung Andi, itu terkait dengan meme-nya ini ya. Sekarang kita bicara terkait dengan sub lembaga ini, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, kita lihat rentetan peristiwa sesudah isu ini akhirnya mengembang. Ya kan? Jadi rentetan peristiwanya itu sampai salah satu contoh bahwa terjadi debat publik ya di salah satu stasiun TV yang diselenggarakan oleh kelompok yang menamakan diri kelompok pelajar kelompok pelajar. Jadi stasiun TV ini mengundang dari dua pihak, ya, satu pro dan satu kontra. Oke lah, yang satunya itu ya kita sebut saja keterwakilan itu yang kontra terhadap meme ini ya, ada Pak Ade Armando yang adalah dosen universitas itu sendiri. Terus dengan salah satu orang, gue juga nggak kenal tuh orang, siapa dia? Sama. Tetapi yang pasti orang ini dia bukan mahasiswa UI dan bukan bagian dari BEM UI. Ya. Nah, seringkasnya kita bisa lihat cuplikannya seperti ini. Ya sorry ya Pedro, Anda bukan anak UI sih, jadi gimana Anda mau ngomong tentang pemberangusan dan pembungkaman di UI? Ya makanya saya tadi katakan ketika off air, ini mestinya ketua BEM atau siapalah humas BEM lah yang datang ke sini untuk menjelaskan. Pedro, saya bukan mahasiswa UI, tapi saya berjejaring, berdiskusi dengan mereka, begitu, teman dekat dengan Leon, Christopher, begitu. Oke, menurut Bung Andi, kira-kira apa yang bisa Bung Andi tangkap dari perdebatan ini? Saya pikir ini Pedro pun tidak punya data atau argumentasi yang kuat. Gitu, makanya dia hanya bicara pada kulitnya saja gitu, dan juga menyerang pribadi kan kelihatan sekali
Ya saya coba-coba melihat secara psikologisnya dia pun dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Kata si ini, lihat aja data di ini. Dan itu kan tidak mampu Apalagi dia bilang mempertanggungjawabkan. ada teman saya yang ditangkap ketika melakukan demonstrasi. Nah, itu padahal apa ya, parsial sekali Iya. persoalan pokok, persoalan yang dilihat. Nah, berikutnya lagi, menurut Bung Andi, apakah Pedro ini punya kapasitas Dalam persoalan ini, Pedro tidak punya kapasitas karena dia bukan bagian dari institusi yang tadi, yang persoalan tadi. Nah, itu yang mau kita cerna di sini, Bung Andi. Jadi sama seperti Bung Andi, saya sepakat bahwa ada sebuah salah langkah ya. Iya. Ketika yang diundang ke debat publik bukan orang yang mewakili institusi yang mempost tadi itu meme itu gitu loh. Jadi lucunya begini, ada sebuah pertanggungjawaban dari si Pedro bahwa dia mewakili ketua atau ketua BEM tadi ya, ketua BEM lembaga sublembaga tadi untuk berbicara. Artinya bahwa sebenarnya postingan itu bukan mewakili lembaga, bukan mewakili sublembaga itu, bukan mewakili badan eksekutif mahasiswa itu, tetapi mewakili pribadi ketua BEM itu sendiri. Karena pada akhirnya ya BEM UI tidak punya harga diri di sini. Pasti sama sekali tidak punya harga diri. Tidak punya Kenapa? harga diri itu. Karena ketika ketuanya menolak untuk menghadiri perdebatan publik, justru yang diwakilkan itu adalah orang di luar dari institusi BEM itu dari sendiri. BEM itu sendiri. Kan lucu jadinya. kan, padahal di BEM itu ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada anggota-anggota, terus ada sub-bidangnya kan. Struktur organisasinya kan jelas. Terus kenapa yang harus diwakilkan itu adalah orang luar? Apakah BEM UI memang memiliki kapasitas orang-orang ya yang bisa nyalari? Maybe. Ya bisa jadi mereka hanya menumpang saja, menumpang kuliah di kampus ternama, tapi tidak punya kapasitas di situ. Karena apa? Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan meme mereka, ya postingan mereka. Yang mempertanggungjawabkan di debat publik justru orang lain. Ya jadi menurut saya BEM UI tidak punya harga diri sama sekali. Karena yang harus maju ke depan itu bukan mereka sendiri, orang lain itu. Jadi pertanggungjawaban mereka sebagai wajahnya BEM itu tidak ada. Jadi yang tampil di situ orang lain, dan orang lain ini hanya membawa Mario. Orang lain ini hanya membawa ucapan kata si ini. Ini mereka berteman, sudah sering diskusi. Oke lah, diskusi fine lah, tetapi dalam persoalan ini yang sampai mencuat ke publik, sampai jadi konsumsi publik hari ini, yang harus diwakilkan itu adalah orang-orang BEM, dari fakultas itu, dari universitas itu. Kita kembali ke belakang, ketika para pengurus BEM ini dipanggil rektorat, ya saya pikir wajar banget itu. Wajar karena mereka mewakili lembaga. Mereka bukan membawa diri mereka, bukan mengatasnamakan diri mereka, ya, tetapi mereka posting itu adalah sosial media institusi ya kan? Gitu. Jadi wajar, apalagi ketika minta dipertanggungjawabkan di publik, ya mereka tidak hadir. Yang hadir orang lain. Ya memang kehidupan politik kita saat ini memang aneh ya. Saya lihat aneh. Jadi ada gini Bung Mario, begini. Mengkritik tidak dengan akal yang sehat, dengan satu nalar yang kritis, akal yang sehat gini. Jadi ini semacam ada satu permainan di belakang gitu. Saya contoh Bung Mario, mungkin teman-teman pun bisa membaca di media. Tadi saya baru saja membaca di media, ada ketua salah satu himpunan mahasiswa, ya kan, mengatakan Jokowi itu gelarnya gelar membual dan lain sebagainya. Dari kampus yang lain ini. Dari kampus yang lain juga. Jadi saya berpikir bahwa ini bukan suatu menunjukkan sebagai akademisi gitu. Kalau memang mau tampilkan data. Oke, Indonesia punya utang sekian. Oke, tidak ada begini. Jadi bicaranya data, bukan hanya. Jadi yang membual ini siapa? Kita tidak punya maksud untuk membela rezim hari ini, tetapi bahwa kita melihat dengan akal sehat kita atau dengan nalar kita. Ya apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Ya memang kalau betul sih Bung Andi, kalau mau kritik ya kritiklah dengan data. Ya kan, artinya ada progres atau tidak dari pemerintahan saat ini, tunjukkanlah dengan data, sehingga tidak bisa menyerang atau memainkan kata-kata yang tidak layak atau yang tidak menunjukkan identitas diri sebagai seorang akademisi. Iya. Nah memang
demokrasi kita, kalau menurut saya saat ini demokrasi kita belum menuju kedewasaan. Demokrasi kita semakin tidak kuat karena semua orang bisa berbicara atas nama demokrasi, atas nama kebebasan. atas nama kebebasan. Sedangkan narasi-narasi yang disampaikan itu narasi-narasi sentimen, narasi serangan ya. Serangan yang kita tahu lah bahwa yang saya rasa di media hari ini, dan saya ikutin benar tweet-tweetnya itu saya ikutin, dan semuanya itu dari omongan-omongan atau yang mendukung itu dari orang-orang yang sakit hati semua. Ya, yang itu juga. Yang itu juga kita pun tahu ya. Terakhir saya pernah membaca ya, atau mendengar sebuah potongan kata-kata ya, bahwa tentang demokrasi di Indonesia, bahwa demokrasi di Indonesia ini kehilangan roh. Bisa ya, bisa tidak ya kan. Ya. Tetapi kalau menurut saya sebenarnya bukan kehilangan roh, tetapi demokrasi kita ini sangat berroh, tapi roh jahat. Lebih ke arah situ. Lebih ke arah roh jahat. Ya, itu dari saya ya mengenai kasus meme yang diangkat oleh salah satu kampus ternama ini. Oke, mungkin closing statement dari Bung Andi, apa yang mau Bung Andi sampaikan kepada semua pemirsa ngobrol aja. Untuk semua pemirsa ngobrol aja, jadilah orang yang cerdas dalam melihat suatu masalah gitu. Gunakan nalar kita yang kritis, nalar yang sehat, sehingga kita tidak terjebak dalam statement-statement yang arahnya itu merusak, Justru destruktif ya. iya, jadinya itu. Jadi menurut saya jadilah netizen ini, untuk kalau di sosmed ya jadilah netizen yang cerdas. Jangan asal membual ya, membual atau bersuara saja tapi tanpa data, tanpa ngomong apa-apa, sedangkan ilmunya kosong gitu kan. Jadi jangan sampai kayak gitu, jangan sampai jadi orang yang dibilang tolol gitu. Ya, kita maksudnya kata itu ya kita apa ya tidak. Ya oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, jadilah Polizain ya, warga negara yang berpolitik secara akal sehat dan beretika. Ya, beretika dan beretika. Jadi sekian dari kami. Obrolan mengenai politik akan kami lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Oke Bung Andi, terima kasih. Salam ngobrol aja. Mantap.